Karena udah nggak dapat uang dari situ, dari guru ngaji. Di situ saya ingat betul pas saya pasang helm, sudah mulai berlinang air mata, saya bersumpah saat itu. Saya bilang, ya Allah, jadikan hari ini hari terakhir saya berharap kepada manusia. Saya salah ya Allah. Jadi saya pulang tuh naik motor tuh udah kayak orang apa, basah aja air mata tuh. Udah nggak tahu mau kemana. Karena kan mau pulang, nggak tahu, nggak ada bawa duit, ya kan? Susu anak juga ini. Akhirnya jalan saya dari daerah Ampang, naik motor, saya jalan kosong, hampa, perut lapar, duit habis, ya kan? Begitu udah sampai, Allah kasih ilham. Nah, kamu ke masjid aja. Bayangin ya, dari jam 8, jam 9, jam 10 tuh muter-muter nggak jelas. Sampai akhirnya saya putuskan untuk ke masjid. Ada nama masjidnya tuh di daerah Cokit, di tengah-tengah kota Kuala Lumpur, ada masjid namanya Masjid Kampung Baru. Saya putuskan sholat zuhur di situ. Di situ perang batin lah, ada kesal, ada marah, ada apa. Tapi saya waktu itu banting ke dosa-dosa, banting ke aib-aib saya, banting ke ini. Di situ saya mulai peluk tas saya. Singkat cerita, sholat zuhur di Malaysia itu jam 1:15. Jadi saya nunggu panjang, iktikaf sambil lapar gitu ya. Saya noleh kiri kanan, ada nggak yang ngasih makan? Nggak ada. Tidur, tapi tidur ayam gitu kata orang ya, sambil peluk-peluk tas itu, sambil doa. Doanya tuh udah doa orang yang, ya Allah tolong beli dagangan saya gitu. Komat, sholat, ya kan, selesai sholat saya doa itu lagi, saya peluk tas, tolong belilah dagangan saya. Nggak muluk-muluk, saya minta ya Allah 40 ringgit aja, 10 ringgit untuk beli susu anak, 30 ringgit untuk beli popok. Ya amanal aminin, aminna mimma nakhaf. Wahai yang memberikan keamanan, amankanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, salimna mimma nakhaf. Selamatkanlah kami dari apa yang kami takuti. Ya amanal aminin, najjina mimma nakhaf. Tolong selamatkan kami, lepaskan kami dari apa yang kami takut. Nah, saya waktu itu masih paham bahasa Arab lah ya. Alhamdulillah, walaupun nggak baca Quran berapa tahun itu, masih paham sedikit-sedikit. Nah, wirid itu saya jadikan bacaan juga gitu. Ya Allah, saya bilang, sini mau balik, bawa pulang uang. Nggak lama setelah saya nangis kan, netesin air mata, minta dibeli sama Allah, tolong belilah dagangan saya Allah, tolong beli. Handphone saya bunyi, kering gitu. Wah, ini orang tua angkat saya. Anak beliau tuh adik kelas saya di Gontor, si Arif itu. Abah ini orang Garut, punya bisnis cukur rambut di Malaysia, dan sampai sekarang masih ada cukur rambut. Jadi beliau bilang, Lukman lagi di mana? Lagi di Masjid Kampung Baru. Lukman ada bawa toothpaste, odol pasta gigi nggak? Ada Pak, ada. Saya bilang ada. Abah perlu berapa? Beliau bilang, Abah perlu 2. Oh, itu saya nangis langsung, basah. Nangis, tahu kenapa? Karena harga pasta gigi itu 20 ringgit kontan. Saat memutus harapan kepada makhluk, Allah langsung datang. Ketika dipuji-puji, antum bangga, banyak yang nge-like, antum semangat bikin konten. Ketika banyak yang jempolnya ke bawah, antum berhenti bikin konten. Berarti bukan untuk Allah, untuk manusia. Berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya li-like manusia gitu, li-like Facebook, li-like follower. Sambil ngelap air mata, saya langsung bergegas bawa pasta giginya, datang ke Abah. Nah, jarak dari Masjid Kampung Baru ke tempat Abah itu paling 2 menit lah naik motor. Datang sampai langsung serahkan pasta giginya, Abah langsung kasih uang. Saya masih ingat sampai sekarang, 40 ringgit itu merah. Begitu duduk, kan antum udah bayangin, belum makan dari pagi. Zuhur di Malaysia itu jam 2, jam 1 lewat, jam setengah 2, setengah 3 gitulah. Abah belikan saya burger, ya 2 ringgit 50 sen. Makanan murah kalau di Malaysia itu. Nah, begitu Abah kasih saya burger, saya mau makan, saya letak lagi. Saya mau makan lagi, saya letakkan lagi. Pas saya mau makan, saya letakkan ke dalam tas, Abah keluar. Ngapa enggak dimakan? Makan dulu. Saya tuh makan burger tuh sambil nangis, minta maaf. Saya bilang apa? Bunda, saya bilang, Kak Iya, maafkan ayah ya. Ayah harus makan ini, lapar betul. Dari pagi belum makan, terpaksa. Saya tadi tuh mau bawa balik tuh supaya bisa bagi 2 sama istri. Tapi Abah nyuruh saya makan, dan saya makan lahap. Selesai saya salam tangan Abah, cium tangan, pulang, lalu ke rumah. Beli popok, beli susu, habislah duit itu. 9 ringgit 70 sen harga susunya, masih ada sisa 30 sen. 30 ringgit itu harga popoknya. Dan saya pulang tuh dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Nah, di Malaysia tuh orang pakai mobil laju-laju, kenceng. Nah, sambil saya naik motor itu, bawa tas yang udah telanjur masuk air di dalam tas itu,
baju saya basah, jaket saya basah, air mata saya juga basah. Jadi kombinasi antara air hujan dengan air mata. Terus beberapa kali mobil yang melewat di samping saya tuh nyiprat gitu. Basah kan, kotor. Di situ saya pasang niat lagi. Allah, saya bilang, seandainya suatu saat nanti Engkau angkat saya ke permukaan, Engkau munculkan saya nanti suatu saat, ya Allah, saya nggak akan nyiprat orang. Saya nggak akan pakai mobil kencang-kencang untuk ini. Saya tahu rasanya kena ciprat mobil tuh nggak enak gitu. Jangan pernah menyesali episode susah. Karena itu cara Allah untuk mengajarkan kita supaya hati kita hidup.